Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mei ini mau tanya, ini sekarang sudah ada di mana? Ya, Kapan pulangnya? Tanggal berapa? tanggal 15. 15 ya. Jadi Ya, tes webnya sudah keluar. ini ambil pengambilan tes webnya. Oke. Terus ini apa namanya, lancar kan? Alhamdulillah lancar. Oke, siap. Terjamin di sini, Mbok. Ya, tolong ngasih tahu ke teman-teman gimana keadaannya sana. Udah lama nih aku nggak kabar-kabar. Di sini nggak seperti yang diberitakan menakutkan, Mbok. Di sini enak kok. Enak ya. Fasilitasnya tercukupi, semua pokoknya tercukupi. Oke, siap. Alhamdulillah, karena kamu kan nggak negatif, nggak positif. Belum tahu tesnya ini sekarang mau diambil. Oke, Hari siap. ini pengambilan tes. Semoga Ini mau ngumpulin. semoga negatif. Amin. Ini yang mau buat tanyakan di sini, kemarin kan Samen ada ngasih kabar informasi tentang HP yang tidak bisa dipakai lagi di Indonesia karena tidak mendaftarkan email ya, Mia. Itu Iya. itu Mbak mau minta tolong diinformasikan karena Samen sekarang udah ada di Indonesia yang udah lebih jelasnya lagi ya. Gimana itu? HP harga berapa yang kena email atau gimana? HP kita kasih tahu semua HP yang dari luar negeri sekarang harus daftar ke bea cukai di www.beacukai.go.id, buat .co ya, .go.id. Di situ ada semua, dari ngisi ngisi data semua, dari nomor paspor, nomor emailnya HP, terus tanggal penerbangan, tibanya di Taiwan, pokoknya ada di situ semua, diisi semua. Ntar kalau udah diisi formulirnya itu keluar barcode itu ntar kita nyampe di Bea Cukai Indonesia, kita laporan ke sana. Kalau HP kita harganya lebih dari 500 US dollar, sisanya ya, kalau kita harganya lebih dari 500 dolar itu sisanya kita kena pajak. Tapi kalau di bawah 500 US dollar kita lolos. Tapi kemarin aku kan HP 2 iPhone 11 itu loh, kena pajaknya 5 juta dua-duanya. Aku nggak berani bayar soalnya dia nggak menjamin kalau itu bisa langsung aktif kayak gitu loh. Oh, jadi waktu itu kemarin itu Samen juga udah daftar ya? Terus daftar sebelum pulang ke sini loh daftarnya ya, sebelum pulang ke Indonesia. Terus sampai di bea cukai tapi mereka bilang ini tidak menjamin gitu. Kan aku tanya sama mereka, ini menjamin nggak langsung aktif kayak gitu. Merekanya bilang kalau soal itu udah bukan urusan saya kayak gitu loh. Wah. Langsung ke Kemenhubnya itu loh, kementerian emailnya tuh, pemblokiran emailnya. Kayaknya langsung telepon, boleh ditanyakan kalau kita udah bayar, telepon ke 195 apa 159 loh ya. Tapi kan aku nggak bayar, habis segitu banyak sih, 5 juta HP 2. Mending di rumah aja pasang wifi atau gimana ntar pulangnya. Kalau pakai kartu Indonesia nggak bisa dipakai, tapi kalau pakai wifi masih bisa. Oke, ini mau tanyain, itu HP Samsung, HP Apple, HP iPhone, terus HP apa lagi? Temanku HP Samsung ini nggak bisa loh. Samsung padahal 2 tahun dipakai di Indonesia, di Taiwan ya, beli Taiwan nggak bisa loh di sini. Samsung apa itu? Tapi masih bisa digunakan untuk internet. Samsung apa itu? Ini loh dia orangnya. Ya. Samen berarti Samsung berapa itu? J8. Samsung 8. Tapi dia nggak daftar loh, nggak tahu. Oke, dia punya Samsung 8, terus pelanggan Indonesia belum didaftarin. Terus itu bisa buat internet ya, kartu buat internet bisa, tapi nggak bisa untuk telepon gitu. Nggak ada sinyal. Nggak ada sinyal. Ya. Itu gimana kok tahu gitu, gimana Mi? Memang udah ngecek emailnya kan ada di Google. Kita langsung ngecek emailnya, kita masukin aja. Coba ke daftar nggak ke situ, di situnya. Berarti punya aku nggak kedaftar. Berarti itu otomatis gitu? Iya, kayaknya otomatis. Kecuali dia kalau udah sebelum pulang ke Indonesia dia daftar ke sana kan
harganya kurang dari $500 kan bisa lolos, nggak bayar lah kayak gitu. Tapi nggak tahu aktifnya kapan kayak gitu. Kan bisa kita ngecek terdaftar enggaknya, tapi dia kan juga nggak daftar kayak gitu. Nah, oke, sekarang IMEI-nya nggak aktif. aku mau jelasin dulu. Jadi si mbaknya kamu kan yang punya iPhone 11 kan udah oke ya, kamu udah daftarin. Jadi Ya. itu sampai di sananya sampai masih tetap berarti punya kamu tuh juga nggak bisa, bener nggak? Nggak bisa, aku nggak bayar sih, nggak bayar. Mereka juga nggak menjamin. Oh, jadi kamu nggak berani bayar karena tidak menjamin. iPhone 11 ya, berarti ini HP-mu ini bisa buat internetan ya, kemarin beli kartu Dimbo itu. Bisa internetan? Beli aku pakai yang satu ini. Ya, HP yang satu ini, HP yang ini dulu pernah pulang ke Indonesia jadi bisa dipakai. Oh gitu, jadi yang iPhone 11 itu nggak bisa dipakai ya? Cuma bisa internetan aja gitu. Oke. Terus punya Mbak E itu Samsung juga Note 8 ya. Harganya tuh berapa di Taiwan? Kalau Note 8 J8 Samsung J8 itu belinya lebih dari $500 memang. Nggak nyampe lah $500. Ya tapi kok nggak bisa dipakai ya? Kok nggak bisa dipakai? Makanya sekarang kayaknya nggak cuma iPhone doang. Samsung juga yang ya. kena semua HP juga iya kena. Jadi ini untuk teman-teman, aku minta tolong entar dulu ya, aku minta tolong sampein ya biar tahu gitu. Ayo ngomong untuk teman-teman yang mau pulang Indonesia. Teman-teman yang mau pulang ke Indonesia, untuk menjaga agar HP-nya bisa aktif di Indonesia lebih baik, daftar dulu tuh ke itu www.beacukai.co.id. Daftar di situ, habis itu ntar pulang ke bandara kita nyerahin berkat yang udah kita daftar, yang udah tadi formulir kita daftarin kan keluar barcode, serahin aja ke bea cukainya, coba kayak gitu. Biar didaftarin ke mereka. Jadi sebenarnya tuh intinya pemerintah Indonesia tuh menurut kamu begini bagus nggak, Meh? Kalau buat PMI kayak kita ya, menurut aku sih nggak begitu setuju, kecuali kalau mereka kan kita juga visa pekerja migran kan pahlawan kayak gitu loh. Kecuali kalau orang yang belanja di luar negeri pulang bawa barang itu baru kena sih nggak apa-apa. Tapi kalau kita juga susah sih, kita harus bayar segitu banyak pulang ke Indonesia, pengennya untuk uangnya ditabung malah bayar bea cukai. Ya maksudnya kan pengennya kan udah ada HP ya, Mei ya. Maksudnya ini keluhan ya guys ya, ini keluhan. Maksudnya untuk PMI itu sangat berat karena kan selama ini HP-nya dipakai HP itu gitu ya kan. Jadi sampai Jakarta kan intinya untuk menghubungi keluarga atau untuk untuk pokoknya untuk lelo, maksudnya untuk itu susah gitu ya. Jadi untuk PNI untuk kita, untuk yang pulang dari luar negeri kerja itu susah. Untuk para pahlawan devisa negara itu begini susah, menyusahkan banget gitu ya. Iya. Aduh ya Allah, berarti ora bisa ya, cuma bisa buat internetan. Maksudnya buat internetan ya, untuk telepon sama SMS sama mengecek pulsa itu bisa nggak? Nggak bisa. Oh, jadi kalau internet seandainya itu kartu internet bisa nggak? Kartu internet kan itu kan kartu yang kita beli di bis ini sini. Bisa aktif sih internetnya doang kok, tapi sinyalnya nggak ada, jaringan nggak ada kayak gitu loh. Oh gitu. Makanya ya intinya paling itu untuk internet masih bisa gitu ya, tapi untuk telepon nggak bisa gitu ya. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih sekali infonya untuk teman-teman. Ya, makasih. Ini berguna banget loh, Mei. Ini berguna banget untuk mereka karena nanti sampainya di sana kan bingung, ya kan? Kalau begini kan udah mereka sebelum pulang udah mempersiapkan apa-apa yang harus ini apa guyu. I miss you. Ya, jadi Mbak. Berarti ini makasih sekali ya, aku menyampaikan ini, makasih sekali informasinya untuk teman-teman. Kan dari kemarin itu inilah kan belum pasti. Kalau begini kan kita udah tahu bahwa kamu korbannya gitu loh. Iya, banyak yang jadi korban. Oke, siap. Jadi nggak bisa ya, itu HP-nya harus didaftarin dulu gitu ya. Ya. Hatur nuhun. Cantumin, Mbok, itunya linknya, Mbok, www
beacukai.go.id di situ ya. Oke, siap. Oke, siap. Matur nuwun. Nanti kalau aku kurang jelas aku SMS ya, dibales ya. Semoga negatif. Iya, Mbak. Ya wis, bojomu ndi? Bojoku sen kamar. Amang itu ya wis, oke siap. Matur suwun nggih. Ya. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I love you. Bye bye. Bye.